Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 14 Mei 2022, berjudul Pertobatan Yakub. Ayat intinya terdapat di dalam Hosea 12 ayat 5 dan 6. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan namanya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Pertobatan Yakub. Dan makanya kita perlu mencari Tuhan, dan segala yang tidak berkenan baginya, jauhilah hal-hal ini. Ikuti kebenaran, agar kita dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, kisah pertobatan Yakub adalah ia bergumul sepanjang malam yang juga melambangkan cobaan melalui mana umat Allah juga akan dan harus lalui sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan itulah yang disebut waktu kesusahan Yakub. Pengalaman Yakub sepanjang malam pergumulan dan penderitaan itu melambangkan cobaan melalui mana umat Allah harus lalui sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Nabi Yeremia di dalam khayal yang kudus memandang kepada masa ini, berkata, "Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Setiap muka berubah menjadi pucat. Hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya." Kedua, kisah pertobatan Yakub adalah ia bergumul dengan Allah dan tidak henti-hentinya ia berdoa dengan tekun, yang juga melambangkan umat Allah yang harus segera memeteraikan kesaksian mereka dengan darah mereka, seperti para syuhada sebelumnya. Bagi pandangan manusia, hal itu akan tampak bahwa umat Allah harus segera memeteraikan kesaksian mereka dengan darah, sebagaimana yang dilakukan oleh para syuhada sebelumnya. Mereka sendiri mulai takut, jangan-jangan Tuhan telah membiarkan mereka jatuh ke tangan musuh-musuh mereka. Itulah saat penderitaan yang sangat mengerikan. Siang malam mereka berseru kepada Allah meminta kelepasan. Seperti Yakub, semua bergumul dengan Allah. Wajah-wajah mereka memperlihatkan pergumulan batin. Semua wajah menjadi pucat. Namun, mereka tidak henti-hentinya berdoa dengan tekun. Ketiga, kisah pertobatan Yakub adalah ia tidak akan melepaskan kaki malaikat Tuhan itu yang adalah Yesus sebelum ia memberkatinya, yang juga melambangkan pertobatan umat Allah dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kasih kemurahan Yesus yang besar itu. Umat Allah akan sangat merasakan kekurangan mereka, dan sementara mereka mengenang kembali kehidupan mereka, maka pengharapan mereka pun akan pudar. Tetapi, mengingat akan besarnya kemurahan Allah dan pertobatan mereka sendiri yang sungguh-sungguh itu, mereka pun akan memohon janji-janjinya yang disampaikan melalui Kristus bagi orang-orang berdosa yang tak berdaya dan menyesal. Iman mereka tidak akan luntur karena doa mereka yang tidak langsung dijawab. Mereka akan terus berpegang pada kekuatan Allah sebagaimana Yakub bertahan memegang malaikat itu. Dan bahasa jiwa mereka akan berkata, "Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku." Keempat, kisah pertobatan Yakub adalah ia harus bergulat dengan Allah untuk memperoleh kekuatan dari atas yang melambangkan umat Allah yang harus berjaga dan berdoa, berjuang dengan gagah berani agar titik-titik kelemahan mereka akan menjadi titik-titik kekuatan. Allah sering mengizinkan orang-orang mengalami krisis untuk menunjukkan kepada mereka kelemahan mereka dan mengarahkan mereka kepada sumber kekuatan. Jika mereka berjaga dan berdoa, berjuang dengan gagah berani, maka titik-titik kelemahan mereka akan menjadi titik-titik kekuatan. Pengalaman Yakub mengandung banyak pelajaran berharga bagi kita. Allah mengajar Yakub bahwa dengan kekuatannya sendiri, ia tidak akan pernah memperoleh kemenangan, bahwa ia harus bergulat dengan Allah untuk memperoleh kekuatan dari atas. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.